Alhamdulillah ja'ala ma baina dzalik. Alhamdulillah ja'ala ma huwa khaliq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighid nubuwwati war risalah waj'alna wa ashabir ruqyati wa hadhihi ummah marzuqina bis-sihhati was-salamati was-sa'adati war-rabitah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para sesepuh masjid At-Taqwa, para pemuda-pemudi, anak-anak semuanya, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kesehatan, keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan malam ini kita sedikit akan membahas tentang Yaumul Hisab. Apa itu Yaumul Hisab dan perkara apa saja, hal-hal apa saja, unsur-unsur apa saja yang berkaitan dengan Yaumul Hisab. Kalimat Yaumul Hisab terdiri dari dua lafaz, dua kata, yaitu yaum yang artinya hari dan hisab artinya perhitungan atau pemeriksaan atau interogasi atau tanya jawab. Maka Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dirimu dihisab. Maka yaumul hisab adalah hari perhitungan, hari pemeriksaan, hari tanya jawab, hari interogasi. Tentang apa? Sebagaimana dikatakan oleh Khalil Kharas bahwa yaumul hisab adalah hari untuk mengingatkan dan memberitahukan kepada manusia tentang amal soleh, tentang amal salah yang pernah dilakukan ketika di dunia. Semuanya akan dihisab, akan dihitung. Kemudian apa saja unsur-unsur yaumul hisab, perkara-perkara apa saja yang ada pada yaumul hisab. Yang pertama adalah al-muhasib, yang menghisab. Siapa yang menghisab? Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 25 dan 26, yaitu inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Inna sesungguhnya, ila kepada, na kami, iyaba tempat kembali hum mereka. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah mereka kembali. Summa kemudian, ala atas, na kami, hisab hisab hum mereka. Summa inna alaina hisabahum, sesungguhnya kewajiban kamilah untuk menghisab amal-amal mereka. Oleh karena itu, ketika hal ini ditafsirkan oleh Buya Hamka pada jilid ketiga halaman 67, bahwa ketika diajak untuk beriman, ada yang manusia percaya, ada yang mengingkari. Sebab tugas kita, tugas manusia adalah innama alaikal balagh, hanya menyampaikan saja. Adapun urusan hidayah adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah yang akan menghisab siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian unsur yang kedua yaitu al-muhasab, yang dihisab. Siapa yang dihisab? Tentu kita sebagai manusia, baik sebagai muslim, mukmin ataupun sebagai munafik.
Sebab kata Hasan Al-Basri, manusia itu dibagi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan mukmin, golongan yang kedua adalah golongan kafir, dan yang ketiga adalah golongan munafik. Dan kalau kita bahas kaji dari awal-awal surat Al-Baqarah, Allah berbicara tentang golongan mukmin dari ayat 1 sampai ayat 5, bagaimana sifat karakter mereka dan bagaimana balasannya. Kemudian Allah bicara juga pada ayat ke-6 dan ayat ke-7 tentang golongan kafir. Hanya 2 ayat saja Allah bicara tentang golongan kafir, bagaimana karakter mereka dan apa balasannya. Sementara Allah lebih banyak berbicara tentang golongan munafik sampai salasa asyrata ayatan. 13 ayat Allah berbicara tentang golongan kafir. Pertanyaannya adalah, kenapa Allah lebih banyak berbicara tentang golongan munafik sampai 13 ayat dari ayat ke-8 sampai ke bawah? Tidak seperti golongan kafir hanya 2 ayat saja, tidak seperti golongan mukmin hanya 5 ayat saja. Sebagaimana jawabannya dalam kitab As-Silsilatul Dhahabiyah karya Muhammad Hasan, bahwa innal munafiqa asyaddu khataran minal kafir. Sesungguhnya orang munafik lebih berbahaya daripada orang kafir. Maka Allah ceritakan lebih banyak sampai 13 ayat bagaimana karakter mereka dan apa saja balasannya. Golongan mukmin akan dihisab sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 109, yauma yajma'ullahu ar-rusula fayaqul, ketika Allah mengumpulkan para rasul, fayaqul, maka Allah berfirman, apa mada ujibtum, apa jawaban kaummu atas dakwahmu? Maka para rasul menjawab, la ilma lana, tidak ada informasi bagi kami ketika yaumul hisab, innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau Maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi kita sebagai mukmin akan dihisab atas amal soleh kita, amal salaf kita, semuanya akan dihitung. Tetapi bagaimana dengan orang-orang kafir? Apakah orang kafir itu dihisab atau tidak? Maka menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah bahwa ada 2 pendapat, apakah orang kafir itu dihisab atau tidak. Maka pendapat pertama adalah orang kafir tidak dihisab. Kenapa? Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah wa 'iddat lil kafirin. Jelas bagi orang-orang kafir adalah neraka di dalamnya. Itu pendapat yang pertama, bahwa orang kafir tidak dihisab. Kemudian bagaimana orang mukmin? Bagaimana orang kafir? Menurut pendapat yang kedua, bahwa orang kafir pun akan dihisab. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 62, yaitu wa yawma yunadihim, ketika Allah menyeru mereka. Apa surat Allah kepada mereka orang kafir, yaitu aina syuraka'i alladziina kuntum taz'umun, di manakah sekutu-sekutumu, di manakah sembahan-sembahanmu, di manakah Tuhan-Tuhanmu yang dulu kalian katakan. Ini menjadi dalil bahwa orang kafir pun akan dihisab. Yang jelas dan pasti, bukanlah perbedaannya yang harus kita kedepankan. Yang paling penting adalah sikap kita terhadap perbedaan pendapat. Jika masing-masing ada dalilnya yang bisa dipertanggungjawabkan, ada argumentasinya yang bisa disampaikan, maka bolehlah kita mengatakan beda, boleh, marah, jangan. Kenapa? Karena ini bagian daripada ijtihadiyah. Apa itu ijtihad? Ijtihad adalah hasil pemikiran manusia, bisa benar, bisa salah, karena sifatnya dhanni, bisa dikaji ulang. Seringkali redaksi ayatnya sama, tapi pemahamannya yang berbeda.
Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, apa? Idza ijtahada al-hakim fa asaba fal ajran wa man akhta fal ajrun. Barang siapa yang berijtihad mengeluarkan produk hukum, jika benar maka dia dapat 2 pahala. Tetapi jika salah dalam berijtihad maka dapat 1 pahala. Kemudian muncul kaidah usul fiqh yang mengatakan al-ijtihad la yaqudu bil ijtihad. Ijtihad seseorang tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana saling menghormati, saling menghargai terhadap perbedaan pendapat. Jangan sampai kita tersindir dalam surat Al-Anfal ayat 46, yaitu wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jangan engkau berselisih. Ketika engkau berselisih, engkau akan gentar menghadapi musuh, kekuatan Anda akan hilang. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi intinya bahwa untuk golongan kafir ada 2 pendapat, yaitu mereka tidak akan dihisab, dan pendapat kedua mereka akan dihisab seperti kita sebagai mukmin. Unsur yang ketiga adalah hisab, perhitungannya. Apa saja yang dihisab? Di antaranya adalah yang sangat masyhur, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu tentang salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab bagi seorang manusia adalah tentang salatnya. Apabila salatnya baik, betul, maka betullah kesananya. Apabila salatnya rusak, maka sulitlah pemeriksaan hisab berikutnya. Oleh karena itu, malaikat berkata, Allah berkata kepada malaikat, wahai malaikat, coba lihat, cek ada tidak salat sunnahnya, salat rawatibnya, salat sunnah hajatnya, salat sunnah duhanya, dan salat sunnah yang lainnya. Kenapa? Karena salat sunnah itu untuk menyempurnakan salat yang wajib. Begitu pula salat tidak selain salat, tetapi juga puasa, zakat, dan seterusnya. Apalagi yang akan dihisab? Di antaranya yang akan dihisab adalah hadis Rasulullah SAW dalam At-Tirmidzi, yaitu la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala. Tidak akan pernah bergeser sedikit pun kedua kaki Adam kecuali ditanya dulu. Yang pertama adalah wa an umrihi fi ma afna, tentang umurnya, untuk apa dia digunakan. Yang kedua adalah wa an ilmihi, tentang ilmunya, untuk apa dia dipakai. Yang ketiga dan keempat sekaligus yaitu wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqa, tentang hartanya akan ditanya, diperiksa, dari mana kau dapatkan, ke mana kau belanjakan. Dan yang terakhir adalah akan ditanya tentang jasad tubuhnya, wa an jismihi fi ma abla, tentang jasmaninya, tentang tubuhnya yang akan ditanyakan. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu akan diminta pertanggungjawaban. Lalu yang keempat yaitu catatan amal. Ada yang berhisab, ada catatan amal. Dikatakan oleh Ahmad Mustafa Mutawalli bahwa amal manusia itu dicatat dan selalu menemani karena dikalungkan di lehernya. Maka kelak pada hari kiamat nanti buku catatan tersebut akan dikeluarkan. Bahkan menurut Ibrahim bin Adam dikatakan setiap manusia pada lehernya melingkar kalung yang terdapat lembaran catatan amalnya. Apabila dia mati maka catatan itu dilipat, tetapi apabila dia dibangkitkan nanti catatan itu akan dibuka kembali. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 14 yaitu Iqra kitabak, bacalah kitabmu, kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah Anda pada hari itu untuk menghisab, untuk memeriksa amal-amal kalian. Yang terakhir adalah tentang unsur-unsur yang berhisab, yaitu para saksi.
ada saksi-saksi atas amal kita, sehingga kita tidak bisa mengelakkan lagi, sehingga kita tidak bisa menghindar lagi, tidak bisa berbohong lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat 25, yaitu Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak nanti mulutmu tidak akan bisa berbicara, tanganmu menjadi saksi, tanganmu yang berbicara, sementara kaki-kakimu yang akan berbicara. Yang terakhir, mudah-mudahan sebelum yaumul hisab kita bisa mempersiapkan dengan amal soleh, bukan dengan amal salah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Mohon maaf segala kesalahan kekurangan khilafan. Jazakumullahu khairan katsiran. Wallahu a'lam.